Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Taufik selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti pertemuan online pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami dalam menyampaikan presentasi yang berjudul Metode, Strategi, dan Media Pembelajaran dalam Perspektif Islam. Saya Laila Alvin Bashiro sebagai pemateri pertama dan moderator. Nama saya Yulia Arifianti, di sini saya sebagai pemateri. Saya Sinta Nurrahma sebagai pemateri. Pengertian metode pembelajaran dalam perspektif Islam berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu meta yang berarti melawan dan hodos yang artinya jalan atau cara. Sesuai yang ada dalam penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian metode adalah suatu cara yang harus dilalui dalam menyajikan bahan pembelajaran yang teratur dan dapat mencapai suatu tujuan dalam pengajaran. Pengertian pendidikan Islam. Pada dasarnya, pendidikan Islam mengandung dua unsur. Unsur yang pertama adalah pendidikan yang menjelaskan tentang Islam, dan unsur yang kedua adalah pendidikan keislaman yang mengajarkan tentang Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan hidup bagi seseorang, sehingga dapat kita tarik simpul bahwa pengertian dari metode pendidikan Islam adalah cara yang digunakan untuk memudahkan pendidik dalam mempelajari dan mengembangkan ajaran agama yang sesuai dalam syariat agama Islam. Konsep dasar metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam merupakan penerapan yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas yang melibatkan adanya seorang guru dan peserta didik. Karena sebuah metode, proses penyerapan ilmu dapat berlangsung secara baik atau tidak. Jika metode yang digunakan sangat menarik, maka pembelajaran juga dapat diterima dengan baik pula oleh pelajar. Metode pendidikan hanyalah sebuah sarana dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dari segi pendidik juga harus cakap dalam mengembangkan metode yang diberikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih mudah dalam menerima dan menyerap ilmu yang diberikan. Asas-asas pemilihan metode. Dalam penerapannya, metode pendidikan Islam menyangkut berbagai permasalahan, baik permasalahan individual atau sosial pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Untuk itu, dalam menerapkan metode pembelajaran yang baik, pendidik harus memperhatikan asas-asas metode pendidikan Islam dan juga harus mengacu dalam asas-asas metode pendidikan Islam itu juga.
Adapun Ja'far Shidqiq mengulas bahwa pendidikan Islam ditegakkan atas beberapa asas. Yang pertama adalah asas agama, yang kedua asas filsafat, yang ketiga adalah asas sosial dan kemasyarakatan, yang keempat adalah asas biologis dan psikologis. Macam-macam metode pembelajaran dalam perspektif Islam. Metode yang pertama adalah metode penyampaian materi pelajaran kepada siswa dengan cara menuturkan lisan secara langsung yang didengar oleh peserta didik. Metode seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Karena adanya metode ini dapat memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang tertulis dalam buku, dan guru juga dapat mengulas materi yang sebelumnya dan dapat menghubungkannya dengan materi yang berikutnya. Metode yang kedua adalah metode diskusi atau musyawarah. Metode diskusi ini adalah metode pembelajaran yang melalui proses pemikiran kritis tentang suatu masalah tertentu dengan bertukar pikiran, bantah-bantahan pendapat, menguraikan, membandingkan, dan mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan. Metode yang ketiga adalah metode demonstrasi atau eksperimen. Metode demonstrasi adalah metode belajar mengajar dengan media atau alat peraga untuk menjelaskan suatu konsep atau materi pelajaran tertentu, atau untuk memperlihatkan secara langsung kepada peserta didik, sehingga dapat memberikan kesan tersendiri bagi peserta didik. Metode yang keempat adalah metode insersi atau metode sisipan. Metode insersi adalah metode yang menyajikan pembelajaran dengan menyisipkan inti materi di dalamnya, sehingga pelajar dapat melihat perbandingan kajian materi umum yang ditinjau dari perspektif agama, dan waktu yang dibutuhkan hanya 2-3 menit. Materi yang kelima adalah materi penyelubung atau wrapping method. Metode penyelubung atau pembungkus yaitu metode yang menyajikan materi pembelajaran agama yang sengaja dibungkus dengan materi lain, seperti melalui media cerita dan media ilmu sejarah dan sebagainya. Perbedaan metode insersi dengan metode wrapping adalah terletak pada materi pelajarannya. Jika metode penyelubung, materi pokoknya adalah ilmu agama, sedangkan metode sisipan atau insersi adalah ilmu agamanya saja yang berupa sisipan. Selain itu, ada juga perbedaan yang lain, yaitu dari segi waktu. Dalam metode penyelubung, banyak menghabiskan waktunya untuk menjelaskan materi agama. Namun, jika metode insersi hanya berupa sisipan dan memerlukan waktu yang hanya beberapa menit saja. Metode yang keenam adalah metode inquiry. Pola kerja metode inquiry ini adalah metode yang ditelusuri dari fakta nyata lapangan menuju teori. Dengan adanya teori ini, harapannya ialah siswa dapat lebih termotivasi untuk mencari dan meneliti dan mampu menyelesaikan masalah dengan usaha dan kerja keras sendiri. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Latin, yakni strategia, yang berarti sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi pembelajaran menurut Freiburg dan Driscoll biasanya digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, misalnya pemberian materi pembelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa dan dalam konteks yang berbeda. Strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Konsep strategi pembelajaran. Strategi juga dapat diartikan istilah, teknik, dan taktik mengajar. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode, sedangkan taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu.
Tujuan diadakannya strategi menurut Suharsini Arikunto adalah agar setiap unsur pendidikan dapat bekerja tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan fungsi dari strategi pembelajaran adalah proses membuat perubahan-perubahan dalam organisasi kelas sehingga individu-individu mau bekerja sama dan mengembangkan kontrol mereka sendiri. Guru sebagai pengelola kelas harus mampu menerapkan pendekatan dalam pengelolaan kelas, diantaranya yakni pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan seperti yang diutarakan Camaroh, yakni guru mampu menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Di dalam kelas ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Selanjutnya yakni pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaannya akan mencegah munculnya masalah tingkah laku murid dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Selanjutnya, pendekatan kerja kelompok. Guru harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok untuk produktif dan juga menjaga kondisi agar tetap baik. Selanjutnya yakni pendekatan elektis atau pluralistik. Gabungan dari 3 pendekatan sebelumnya yang biasanya digunakan untuk mengelola kelas dalam menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi, memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Selain 4 pendekatan tersebut, ada juga pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru, antara lain pendekatan ancaman, pendekatan resep, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan kebebasan, serta pendekatan sosio-emosional. Strategi pembelajaran dalam perspektif Islam. Strategi pembelajaran dimaknai sebagai upaya seorang guru untuk menggerakkan peserta didik agar mau melakukan aktivitas belajar. Basis strategi pendidikan Islam menurut Abu Tinata paling tidak terdiri dari 3 unsur pokok, yakni pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan, di mana ketiga unsur pokok tersebut membentuk triangle. Jika salah satu unsur pokok tersebut hilang, maka hilang pula hakikat dari pendidikan Islam. Langkah yang harus ditempuh dalam menetapkan strategi pembelajaran adalah berkaitan dengan cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Aspek yang termasuk dalam dasar pokok-pokok pendidikan Islam menurut Abu Tinata yakni keutuhan atau syumuliyah, keterpaduan, keseimbangan, keaslian, bersifat ilmiah, bersifat praktikal, kesetiakawanan, dan keterbukaan. Keberhasilan dalam pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa, melainkan dari segi proses dan juga keterlibatan siswa secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, keberhasilan dalam proses belajar mengajar sebagian besar ditentukan oleh efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Dapat dikatakan bahwa penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan mengajar dan hasil belajar siswa. Hasil belajar yang disesuaikan dengan tujuan belajar mengikuti 3 aspek, diantaranya yakni 1. Aspek kognitif atau hal ihwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta. Yang kedua yakni aspek afektif, yaitu hal ihwal personal, kepribadian atau sikap. Dan yang ketiga yakni aspek psikomotorik atau hal ihwal kelakuan, keterampilan, dan penampilan. Media pembelajaran dalam perspektif Islam. Berikut ini ialah definisinya. Secara etimologi atau secara bahasa, ialah pengantar. Secara terminologi atau istilah, ialah sebuah alat bantu yang digunakan saat proses pembelajaran dalam perspektif Islam yang bisa berupa media elektronik maupun media non-elektronik. Bisa juga diartikan secara etimologi atau istilah ialah alat bantu baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik sebagai perantara untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Adapun asas-asas pemilihan media dalam perspektif pendidikan Islam ialah yang pertama analisis linear. Artinya, dalam memilih dan menentukan media harus melihat kondisi dan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua ialah state objektif.
Artinya, dalam memilih metode harus kita tentukan dulu tujuannya akan digunakan untuk mencapai tujuan apa media tersebut. Yang ketiga ialah select method media materials. Artinya bahwa setelah tujuan ditentukan, maka pendidik kemudian menyeleksi metode, media, atau materi yang akan digunakannya. Yang keempat yakni utilize media and materials. Artinya setelah proses seleksi dilakukan, pendidik kemudian menggunakan media dan materi tersebut sesuai dengan prosedur yang telah tersusun. Yang kelima ialah require learners participation. Artinya, dalam menggunakan media, perlu keterlibatan peserta didik. Yang keenam, evaluate and analyze. Ini ialah yang terakhir, artinya setelah media diimplementasikan, perlu adanya evaluasi dan analisa tentang kelebihan dan kekurangan dari media tersebut yang bertujuan agar media tersebut akan menjadi semakin sempurna untuk digunakan pada masa-masa berikutnya. Adapun macam-macam media pembelajaran dalam perspektif pendidikan Islam dari segi jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama, media auditif yaitu media yang mengutamakan kekuatan suara seperti radio, kaset recorder, dan piringan audio. Yang kedua, media visual ialah media yang mengutamakan suatu tampilan-tampilan gambar, baik gambar diam maupun gambar yang bergerak. Yang ketiga yakni media audiovisual, yakni media yang mengutamakan suara dan gambar, atau gabungan antara gambar dan suara. Dari segi daya liputannya dibagi menjadi 3, yaitu media yang pemberitaannya luas dan secara langsung seperti televisi. Yang kedua, media yang pemberitaannya terbatas oleh ruangan dan tempat seperti film yang membutuhkan tempat yang tertutup dan gelap. Yang ketiga yakni media untuk pengajaran individual seperti modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai media pembelajaran dalam perspektif Islam. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan pada forum Google Meet atau forum diskusi. Bagi para audien, dipersilahkan untuk bertanya. Sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.